Saya sebetulnya walaupun kurang ajar dia, tapi oh ya saya harus lebih waspada. Baru saya cek, ya kan? MBG diserang, cek, saya langsung cek. Panggil kepala BGN dan saya terus cross check. Saya kirim orang-orang saya ngecek. Saya kira kalau nggak salah ya, mungkin saya bisa cek langsung malam ini. Dari sekian puluh ribu dapur sudah kita tutup lebih dari 1.000. Lebih dari 1.000. Iya kan? Nah, sekarang kesempatan kedua kita kasih ke Mbak Eno untuk menyampaikan pertanyaan ke Pak Presiden. Baik. Silakan Mbak Eno. Mas Moderator, terima kasih. Ya. Pak Presiden juga terima kasih atas kesempatan diskusinya yang kesekian kali, sebuah kehormatan juga untuk saya. Waktu melihat pesertanya Pak, saya sudah terbayang ini pasti nanti topiknya akan banyak meng-highlight soal geopolitik dan soal ekonomi. Tapi itu saya serahkan Pak izin ke pakar-pakar yang hadir di sini. Justru saya ingin menyoroti pidato Bapak beberapa hari lalu Pak. Waktu ulang tahun Danantara yang pertama. Waktu itu Bapak, ini saya ada kutipannya, memberikan statement, jangan main-main lagi dengan saya. Laporan palsu, laporan menyenang-nyenangkan supaya bisa akal-akalan. Saya kasih peringatan keras ya. Nah, terkait ini, boleh kasih konteksnya Pak. Ini kira-kira laporan palsu ini terkait apa, oleh siapa, seberapa sering, dan kira-kira bagaimana Bapak bisa sadar bahwa selama ini Bapak ada beberapa data yang palsu ya dalam laporan yang Bapak terima. Karena gini Pak, kesalahan data itu dalam laporan akibatnya bisa fatal. Bisa salah prioritas, Bapak bisa salah alokasi sumber daya juga, apalagi Bapak kan pemimpin militer ya. Setidaknya dulu pernah menjadi pemimpin militer, dan dalam militer itu kalau salah data itu taruhannya nyawa Pak. Nah pertanyaan saya, apakah Bapak siap, benar-benar siap Pak, untuk menerima laporan yang tidak menyenangkan? Itu yang pertama. Kemudian saya pengen tahu juga upaya-upaya apa yang Bapak lakukan untuk meng-cross-check kebenaran laporan-laporan yang Bapak terima. Apakah Bapak misalnya mencari second opinion, atau Bapak mencoba mencari fakta di lapangan, mungkin Bapak sidak, atau Bapak mungkin melihat keluhan-keluhan masyarakat di sosmed, atau mungkin ada rencana atau sudah ada mungkin Bapak membuka saluran khusus untuk pengaduan dari masyarakat barangkali. Dan apakah Bapak juga selama ini mencermati, tadi kan Bapak menyampaikan jam 3 memantau YouTube dan segala macam, mungkin kritikan-kritikan dari pengamat Pak, atau dari pers seperti kami gitu ya. Dan yang ketiga saya ingin tahu siapa teman diskusi Bapak. Karena gini Pak, apakah masih ada sosok-sosok non-birokrat ya Pak ya, yang selama ini menjadi teman diskusi Bapak, semacam West Wing lah katakan seperti itu. Apakah mungkin, saya nggak tahu apakah KSP masih menjalankan fungsi itu gitu ya, karena dalam pengambilan keputusan atau kebijakan biasanya untuk mematangkan itu perlu diskusi. Jadi saya ingin tahu siapa Pak yang memainkan peran devil's advocate selama ini untuk Bapak. Panjang ya Mas Moderator ya? Pertanyaan tadi ya? 3 ya, tapi satu topik ya. Baik, jadi kita ini, apalagi saya selalu katakan, saya sudah lama jadi orang Indonesia. Ya. Jadi budaya ABS ini, asal Bapak senang, asal Ibu senang, laporan palsu ini sudah membudaya. Saya kira di semua institusi. This is part of our problem. Ya, benar. Kalau salah informasi, ya keputusan tidak baik, ya kan. Dan ini masalahnya, ya. Sehingga kita harus punya mindset untuk waspada terhadap setiap laporan. Dan
benar Mbak Retno, kita harus mau dan berani untuk menerima laporan yang paling tidak enak. Dan benar, saya suka monitor posting, podcast yang menyakitkan pun saya nonton. Karena saya anggap walaupun dia nyerang begitu dengan cara yang tidak baik, umpamanya ya, dan kadang-kadang saya ambil kesimpulan, oh ya, dia hanya motivasinya hanya dendam aja, nggak apa-apa. Tapi bagi saya ini, bagi saya itu adalah justru membuat saya lebih waspada. Jadi saya sebetulnya walaupun kurang ajar ya, tapi oh ya saya harus lebih waspada. Baru saya cek, ya kan? MBG diserang, cek, saya langsung cek. Panggil kepala BGN dan saya terus cross check. Saya kirim orang-orang saya ngecek. Saya kira kalau nggak salah ya, mungkin saya bisa cek langsung malam ini. Dari sekian puluh ribu dapur sudah kita tutup lebih dari 1.000. Lebih dari 1.000. Iya kan? Iya benar, udah datanya ada ya, lebih dari 1.000. Ini saya punya wakil kepala, satu ibu ya, ibu Nani ya. Ini galak sekali dia. Ya, dia sidak terus kerjanya. 1.030 ya. Iya, datanya 1.030 Pak. Ada yang SP1, SP2 juga itu Pak. Total 1.200. Surat peringatan yang sudah disuspend 1.030. Nah, dan yang kita lakukan sekarang adalah sertifikasi. Jadi kalau dapur kamu mau survive lebih dari berapa bulan, kamu harus lulus sertifikasi kebersihan, sertifikasi keamanan makanan, dicek ke airnya gimana, ya airnya aman, airnya dimasak atau di apa tuh, kemudian omprengnya semua itu ada kriterianya. Mulai ada standarisasi. Oh iya, standarisasi. Dan kalau nggak beres ditutup, disuspend aja, sudah terserah kau. Habis itu kita kasih nomor telepon bebas pulsa, siapapun boleh cek dan titik koordinat dari dapur itu diketahui oleh masyarakat sekitarnya. Jadi siapapun, ibu-ibu, orang tua, kepala sekolah, dia boleh masuk dan dia boleh komplain. Jadi memang laporan yang hanya bagus-bagus itu budaya yang tidak baik. Dan itu mungkin budaya Indonesia adalah mungkin niatnya baik, tidak mau menyusahkan pimpinan. Mungkin ya niatnya baik. Tapi jangka panjang. Contoh, saya kasih contoh ya, mungkin contoh zaman saya di tentara. Saya waktu itu komandan Kopassus. Saya sudah jenderal kalau nggak salah ya. Saya inspeksi ke Batu Jajar, pusat pendidikan, yang saya dulu pernah jadi komandan. Saya lihat keliling-keliling, tahu-tahu di satu titik saya lihat di situ ada helikopter dari jauh. Helikopternya latihan fast roping, turun dengan tali. Naik turun. Suatu saat helikopternya berhenti. Berhentinya agak lama gitu. Saya tanya komandan yang di situ, itu kenapa helikopter berhenti? Oh, break Pak untuk makan. Udah kan, break untuk makan kan. Jadi saya nggak tanya lagi. Besoknya saya di Cijantung, saya terima di situ kan selalu di tentara itu ada laporan harian. Jadi kalau hari Selasa hari ini atau laporan hari Senin dikasih laporan di batalion ini terjadi ini, saya dapat laporan di pusat pendidikan pasukan khusus Batu Jajar pada jam 13.08 telah terjadi kecelakaan. Dari helikopter gini-gini. Oh ini yang saya di sini waktu itu. Tapi nggak dikasih tahu. Tapi nggak dikasih tahu. Oh.
Anda ngerti? Nggak paham. Ya. Apa yang Bapak lakukan waktu Niatnya, saya telepon ke komandannya, kenapa kau nggak laporan? Nggak enak komandan, nanti komandan. Kan begitu, niatnya. Tapi menurut saya, kamu lain kali jangan ya, kasih tahu apa adanya. Mungkin saya bisa bantu, saya bisa apa. So, ini masalah. Jadi saya karena itu kemarin tuh di Nantara, laporan pertama, Pak, 1 tahun hasilnya bagus, begini. Saya kejar dia, yuk laporan benar nggak? Yuk jangan, ngerti nggak? Jangan nyenengin saya. Ini saya pegang loh. Saya ini sekarang bertanggung jawab atas Danantara. Enggak Pak, begini bisa ya. Saya bisa audit ya. Siapa?